Nah, sementara ketika di era Jokowi ini dari 2017 sampai 2019 itu ketika BUMN melakukan proyek-proyek yang prioritas infrastruktur yang butuh utang luar negeri gitu. Yang berutang BUMN-nya bukan pemerintahnya. Jadi utang luar negeri pihak swasta. Kontribusinya besar di situ. Sekalipun saya sebut Amerika, Jepang, Cina, ada Hong Kong ya di tengah-tengahnya yang sebetulnya utang luar negeri terbesar swasta ya itu adalah kepada Singapura. Jadi kalau utang luar negeri keseluruhan sebenarnya di SBY juga meningkat swasta. Investasi yang dari Jepang, dari apa yang kemudian juga ada utangnya ke sana. Tetapi khusus Cina itu peningkatan yang pesat memang mulai di era Presiden Jokowi dan bertahan sampai sekarang bahkan terus melesat ya. Tahu Garuda sempat default, beberapa BUMN karya itu juga terisu mau default mungkin dengan beberapa teknik tidak jadi, dan yang default itu pasti yang biasanya adalah obligasi, dan obligasi yang dimaksud tidak jarang adalah dimiliki oleh asing. Jadi dia tercatat sebagai utang luar negeri, bahkan sebagiannya denominasinya dolar ya. Secara keseluruhan, baik BUMN maupun yang bukan BUMN itu malah turun secara sisa utang. Tapi ini belum tentu juga positif ya, maksudnya positif dari sisi, ya berarti utangnya turun. Tapi di sisi lain, jangan-jangan memang sudah susah cari utang ke luar negeri. Nah ini lain lagi ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini akan melanjutkan assessment sebelumnya terkait dengan informasi terkini utang luar negeri Indonesia. Di sesi sebelumnya kita melihat keseluruhan utang luar negeri. Nah, untuk sesi kali ini saya akan fokus kepada beberapa pihak yang berutang kreditur, secara lebih khusus adalah pihak swasta. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa data terkini yang dipublikasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan adalah posisi utang. Jadi outstanding ya, utang luar negeri, external debt, sisa utang kalau bahasa sehari-harinya itu sebesar 423,84 miliar dolar per 30 November. Komponen artinya debiturnya yang berutangnya itu pemerintah sekitar 49,50%, kemudian Bank Indonesia 5,38%, lalu swasta 45,12%. Kalau kemudian kita lihat komponen-komponennya, komponen ini artinya saya ulangi lagi adalah utang luar negeri itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah, ada utang luar negeri Bank Indonesia, ada utang luar negeri swasta, 3 ya. Nah ini kalau kita lihat utang luar negeri pemerintah digambarkan oleh grafik ini. Per November, 30 November itu sebesar 209,80 miliar. Sebutlah 210 miliar ya. Jadi batang biru itu menunjukkan perkembangan posisinya secara nominal dinyatakan dalam dolar Amerika. Sebetulnya utangnya nggak semua dolar, tetapi memang yang mayoritas dolar dan lazim ketika dipublikasi dikonversi ke nilai dolar. Jadi di situ sebenarnya ada utang euro, ada utang yen, tetapi porsi dolar memang sekitar 80% ya dari palas itu. Untuk utang luar negeri keseluruhan untuk pemerintah saya belum lihat rinciannya. Nah kalau kita lihat nilai 209,80 miliar itu dibandingkan November 2024 setahun sebelumnya, makanya disebut year on year ya, itu bertambah 3,34%. Jadi yang biru menunjukkan nominal dari tahun ke tahun semua per 31 Desember kecuali tahun 2025 yang baru sampai 30 November. Dan jangan lupa meskipun dia disajikan dalam US dollar, tetapi sebetulnya di dalamnya ada beberapa valuta lain, bahkan ada rupiahnya. Jadi rupiah dalam hal ini pemerintah mengeluarkan SBN, surat utang pemerintah, surat berharga negara dalam denominasi rupiah, tapi dimiliki asing disebut utang luar negeri pemerintah ya. Kalau kita lihat ini, itu biru kelihatan memang mengalami fluktuasi. Tetapi trennya sebelumnya selalu naik. Hanya saja dalam 6 tahun terakhir ini, sejak 2021, 5 tahun berarti ya, dari 2020, itu sempat turun sampai 2022, tapi kemudian 2022 sampai sekarang naik. Tetapi kalau kita lihat kenaikan per tahunnya digambarkan oleh yang orange itu presentasi ya, 3,34% itu ya tidak terlampau melonjak ya relatif rendah dibandingkan tahun-tahun di mana pertumbuhannya bisa 2 digit bahkan.
Jadi bisa dikatakan tahun 2025 ini sampai November pertumbuhan atau penambahan utang luar negeri dibandingkan setahun sebelumnya itu relatif landai ya, hanya naik sedikit. Di sisi lain kalau misalnya Bank Indonesia itu justru memiliki fenomena yang sedikit berbeda dibandingkan utang pemerintah. Perbedaannya ada tahun-tahun dia mengalami lonjakan, itu harus dipahami ya. Misal di tahun 2021 tuh, jadi dari 2 miliaran menjadi kurang lebih 9 miliar. 2020-nya masih 2 miliar di Desember ya, akhir. Kemudian pada tahun 2021 lompat menjadi sekitar 9 miliar. Oh maaf, bukan 2 miliar, 2,87, hampir 3 miliar ya. Jadi bertambah sekitar 6,2. Nah itu penambahannya itu Bank Indonesia ya ini ya, utangnya Bank Indonesia itu karena diutangi IMF. Tapi kita perlu juga fair ya, diberi utang tetapi sebenarnya belum dipakai. Ada devisa di situ dicatat oleh IMF sebagai utang ya, tapi utangnya masuk ke dalam cadangan devisa dan belum dipakai yang bentuknya special drawing rights ya SDR. Pada tahun 2021 tepatnya Agustus itu seluruh anggota IMF itu dapat jatah cadep ya, cadangan devisa, karena rupanya IMF sudah menduga tuh di tahun-tahun mendatang dari 2021 akan terjadi banyak tekanan gejolak global, yaitu terutama dimulai dari soal COVID kan 2020-nya itu, sehingga ditaruh duit lah di negara-negara tersebut. Berapa banyak sesuai dengan presentasi kuotanya sahamnya di IMF. Jadi IMF itu kayak koperasi ya, lebih tepatnya gitu. Jadi cuma bedanya dengan koperasi bukan satu suara satu, tapi suara sesuai dengan kuota yang pada waktu dia didirikan. Kalau dia baru ya sesuai dengan kesepakatan diberi kuota berapa. Indonesia ya kisaran 1,5% ya kuotanya. Yang banyak dapat tentu Amerika. Cina juga lumayan banyak karena juga tinggi. Pada tahun 2022 ya landai saja karena BI tidak melakukan utang piutang yang banyak di tahun 21-22. Sebagaimana tahun sebelum dikasih IMF itu juga relatif utang BI itu tidak banyak, dan utang BI ini sebagiannya dulunya memang lebih karena untuk operasi moneter ya. Jadi untuk dia memiliki falas, menjual falas. Di tahun 2023 terjadi kebijakan yang baru di Bank Indonesia. Di September ya, Bank Indonesia mengeluarkan surat utang namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBI. SRB-nya ada yang denominasi rupiah, ada yang denominasi falas. Tapi yang banyak kemudian dilakukan berturut-turut itu yang rupiah, yang falasnya relatif sedikit. Tetapi di antara falas itu kira-kira seperempatnya, tapi fluktuasi ya tiap waktu, rata-rata sekitar seperempatnya itu dibeli oleh asing, pihak asing. Rupiah, surat utangnya, tapi dibeli asing, jadi masuknya sebagai utang luar negeri. Karena itu di 2023 itu dari 9 miliaran menjadi 13 miliaran, naik 4 miliar tuh. Bank Indonesia kencang menerbitkan SRB di tahun 2024. Kalau saya tidak salah, kalau dirupiahkan di tahun 2024 itu SRB itu hampir 1.000 triliun outstandingnya. Kalau seperempat dari 1.000 itu berarti 250 dimiliki asing. Kalau kemudian dikonversi ke dolar ya dia bisa mencapai sekitar 10-an ya miliar dolar ya kurang lebih yang dipegang asing. Nah karena itu melompat tuh dari akhir 2023 ke 2024 hingga mencapai 27,6 miliar dolar per 31 Desember 2024. Utang luar negeri Bank Indonesia di samping yang sudah dari di IMF itu tetap kan, lalu yang reguler dipakai dan ditambah lagi dengan SRBI. Nah, bagaimana dengan 2025? Di 2025 ini Bank Indonesia berkurang, posisi SRB-nya berkurang karena SRB itu kan ada yang sebulan, 3 bulan, setahun kalau saya tidak salah, yang paling banyak 3 bulan, 6 bulan. Nah itu ketika jatuh tempo, Bank Indonesia tidak mengeluarkan lagi SRB, dengan sendirinya SRBI outstandingnya berkurang. Bank Indonesia melakukan kebijakan itu di tahun 2025. Ini antara lain karena berkoordinasi dengan kebutuhan fiskal, di mana SRB ini ya tanda petik yang menjadi pesaing SBN ya, kurang lebih begitu. Nah maka sampai 11 bulan di 2025 ini turun itu kalau dilihat itu turunnya sekitar hampir 5 miliar dolar ya. Tapi tentu tidak hanya SRB faktornya. Karena itu utang luar negeri Bank Indonesia menurun di tahun 2025 ini. Nah, tapi biarpun dia menurun 22,82 miliar itu kita belum tahu nanti terakhir mungkin masih geser sekitar 1 atau setengah miliar dolar ya.
Tapi cenderungnya berkurang karena memang di bulan Desember ini pun SRBI banyak dijual oleh ini dan jatuh tempo tidak diterbitkan baru. Anggap aja 22 miliar dolar. Itu tetap adalah posisi utang luar negeri Bank Indonesia tertinggi selain tahun kemarin, selain tahun 2024. Jadi masih tinggi. Dalam konteks ini berarti Bank Indonesia memang menarik duit ya. Dan itu juga bagian dari dua hal. Bisa dalam artian kalau dia asing masuk, dia menarik falas. Dari sisi tertentu, dari duit ini Bank Indonesia memakai untuk membeli SBN. Jadi ini kayak bejana berhubungan ya semua ya. Tentu ada koordinasi ya, kita percaya ada koordinasi dari Bank Indonesia terhadap pihak fiskal, pihak pemerintah. Begitu juga Bank Indonesia menimbang keseluruhan komponen ya. Kan kanal ini juga pernah menyampaikan kebijakan moneter Bank Indonesia itu ada kerangkanya, ada frameworknya. Terlepas dia sekonsisten apa diikuti dan apakah dia tepat dalam kondisi tertentu itu soal lain. Tapi kan tarik ulur jadinya, dinamis. Beda dengan utang perusahaan ya. Jadi dia lebih karena untuk operasi moneter ya. Tapi saya juga harus fair nih mengatakan kepada pemirsa, misal utang kepada IMF itu sebenarnya utang yang nggak dipakai gitu. Jadi itu memang standby untuk keperluan daya tahan lah Bank Indonesia. Nah lalu itu jadi dua pihak nih sudah pemerintah. Bagaimana dengan swasta? Nah swasta begini, swasta ini per November 191,22 miliar. Itu turun malah dibandingkan setahun sebelumnya, dibandingkan 2024, turun 1,27%. Yang biru menunjukkan nominalnya, dilihat gambar nominal aja kelihatan kan itu, selama 6 tahun terakhir, dari 2020 ke 2021, 5 tahun lah ya, 5 tahun ini selalu turun, tuh perlahan tapi turun. Bisa dikatakan karena posisi utang itu posisi neto ya, karena utang-utang yang sudah jatuh tempo dibayari, penarikan utang baru tidak sebesar yang jatuh tempo, sehingga sisa utangnya menurun. Jadi beda dengan utang pemerintah ya, utang pemerintah naik, jadi ini swasta turun justru. Saya kasih tanda itu, hitam itu ketika dia relatif stagnan ya, kemudian merah itu menunjukkan tren naik swasta, hijau itu menunjukkan tren turun trennya. Sedangkan angka penurunan dari ke tahun ke tahunnya digambarkan oleh orange. Tahun ini turun 1,27%. Jadi beberapa tahun ini, 5 tahun tepatnya, itu pertumbuhannya negatif, minus, kontraksi namanya. Kalau kita lihat-lihat itu juga memang peningkatan utang luar negeri itu mulai terutama sekali di tahun 2011, 12, dan terus naik dan meningkat lagi kencang ketika 2017, 18 dan seterusnya. Bisa dikaitkan. Jadi di satu sisi dulu pemerintahan periode kedua SBY itu memang ada beberapa program yang membutuhkan swasta ya, program-program yang membuat pihak swasta di Indonesia berutang ke luar negeri. Nah, sementara ketika di era Jokowi ini yang dari 2017 sampai 2019 itu ketika BUMN melakukan proyek-proyek yang prioritas infrastruktur yang butuh utang luar negeri gitu. Yang berutang BUMN-nya bukan pemerintahnya. Nah, di sini penting dipahami. Dalam pengertian swasta itu BUMN termasuk untuk statistik SUL nih, statistik utang luar negeri Indonesia itu BUMN dicatat sebagai swasta. Jadi utang luar negeri pihak swasta itu kontribusinya besar di situ. Tapi dari sisi ini di 5 tahun terakhir berarti karena proyek-proyek prioritasnya itu mungkin sudah selesai atau sudah tambahan-tambahan saja dia tidak banyak lagi menyedot. Sementara utang luar negeri swasta yang non BUMN itu cenderung landai, stuck lah, relatif sama bahkan pelan-pelan turun sedikit. Nah sebelum kita nanti melihat yang utang luar negeri BUMN dan non BUMN, kita lihat dulu gambaran di mana utang luar negeri itu ini khusus yang swasta, bukan pemerintah ya. Utang luar negeri swasta ini yang 5 terbanyak, 5-nya itu USA, Amerika, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura. Total 5 negara itu per November 2025 mencapai 76,37%. Jadi 3/4 lebih ya, 3/4 utang tuh hanya kepada 5 negara. Menariknya adalah biarpun dia itu pada 5 negara, tapi tidak mesti kepada negara tersebut pakai mata uang dia. Di grafik ini, di tabel ini saya hanya menunjukkan nominalnya itu di masing-masing negara itu berapa. Dengan perbandingan Desember 2010 ke November 2025. Jadi pada waktu Desember 2010, total 5 negara itu hanya 57,22%. Di 2025 yang terkini ini sudah 76,37%. Jadi memang kenaikan negara-negara selain 5 ini ya relatif turun bahkan.
Kalaupun nominalnya naik sedikit, porsinya turun karena utangnya kan bertambah. Menariknya Amerika itu naik ya, ini saya tandai. Dibandingkan 2010 ke November itu, kalau Amerika itu nominalnya naik cukup besar ya, mungkin sekitar 7 kali lipat itu. Tetapi secara porsi dia hanya naik 3 kali lipat. Nah, mengapa? Ya karena tadi kenaikan utang luar negeri totalnya swasta ya, itu lebih cepat lagi. Jadi sehingga nominalnya naik 7 kali lipat, tapi kalau secara porsi Amerika saat ini hanya 15,11% dari utang luar negeri ya, swasta. Nah, Jepang itu secara nominal tambah sedikit, tipis tambahnya, ya kurang lebih tambah 2 miliar dolar, dan secara persentase turun. Jadi di tahun 2010 porsi utang luar negeri swasta ke Jepang itu 13,73%. Sekarang hanya 6,89%. Sebaliknya dengan Cina. Cina ini secara nominal dia lipat 10 dari 2 miliar dolar menjadi 22 ya. Dari 22 berarti 11 kali sebenarnya. Secara presentasi pun dia naiknya sekitar 5-6 kali lipat. Jadi Cina yang kenaikannya pesat. Sekalipun saya sebut Amerika, Jepang, Cina, ada Hong Kong ya di tengah-tengahnya. Yang sebetulnya utang luar negeri terbesar swasta ya, itu adalah kepada Singapura. Nah, tentu di sini kita tidak masalah karena Singapura kan lembaga keuangan, bank komersial dan sebagainya. Milik siapa? Ini kan biasa jadi rumor. Itu berutang kepada orang-orang Indonesia sendiri yang duitnya ada di sana gitu. Maksudnya kepada lembaga keuangan yang sebetulnya lembaga keuangan tersebut juga. Nah, itu rumor. Kalau data statistik kan nggak bisa. Data statistik adanya negara itu. Jadi utang terbesar kita itu masih hampir 55 miliar dolar swasta itu dari 191 ya, itu adalah dari Singapura. Jadi hampir sepertiga dari 190 itu dapat 55, 32% tepatnya. Secara presentasi dia tidak banyak geser, secara nominal naik kan. Kurang lebih gambaran umum negara kreditur terhadap utang luar negeri swasta Indonesia. Nah, saya coba gali perbandingan negara-negara tersebut dalam kurun waktu yang panjang ya. Amerika tadi hanya 15%, Jepang 7%. Jadi ini mereka urutan kedua dan urutan kelima bahkan. Jadi Jepang ini sudah disalip Hong Kong bahkan. Nah, ini yang saya gambarkan hanya nominalnya. Perhatikan tuh yang biru itu Amerika, yang orange itu adalah Jepang. Jadi utang luar negeri pihak swasta ke Jepang itu turun. Ini juga terkait dengan investasi ya, karena begini, suatu perusahaan Jepang investasi di sini, dia selain ada duit investasi, si perusahaan tersebut kan juga bisa dapat pembiayaan utang. Nah, kalau dia berasal dari negara Jepang, sementara di sini sudah menjadi sebutlah perusahaan campuran atau badan hukumnya Indonesia atau tercatat duit masuk sebagai utang, maka ke Jepang berutangnya juga banyak swasta ya, saya ulangi ya. Nah, apa BUMN misalnya kerjasama apa gitu proyek. Tetapi faktanya Jepang ini menjadi mitra kita yang pelan-pelan menurun dalam konteks memberi utang. Nah, di masa-masa lalu Jepang ini salah satu andalan kan, ini baru sampai data 2007 ya, kalau kita tarik lebih lama lagi Jepang sebenarnya yang banyak. Nah, Amerika nampaknya secara konsisten terus meningkat. Meskipun dalam beberapa tahun ini di 3 tahun terakhir ini turun, tapi masih gede. 22 itu sudah puncaknya, 23, 24, 25 ini 3 tahun berturut-turut turun. Sementara Jepang sudah sejak tahun 2020 sudah turun itu. Ini gambaran Jepang dengan Amerika sebagai pemberi utang kreditur nomor 2 dalam hal swasta, Jepang nomor 5 ya secara negara. Nah, lalu negara lain, nah ini yang menarik adalah Singapura yang hijau itu kan. Nah, Singapura itu memang besar, tetapi justru selama 6 tahun terakhir dia turun nominalnya. Tadi naik kalau dibandingkan 2010 ya, tapi kalau dibandingkan 5 tahun terakhir dia menurun. Nah, sementara Cina yang hitam, meskipun belum mencapai Singapura, itu konsisten naik, terutama di 3 tahun terakhir ini juga dia naik. Nah, Hong Kong sedikit menurun, tetapi kalau ditarik dari tahun yang lama, Hong Kong dengan Cina ini adalah 2 negara yang perkembangan pemberian utang luar negeri kepada swasta di Indonesia itu relatif meningkat. Kita boleh sebut di sini misalnya Cina ini ya termasuk misalnya utang luar negeri WOS, tapi bukan yang pemerintah ya, yang WOS-nya itu ya berarti masuk ke sini gitu loh. Cina, Hong Kong, Singapura begini ya. Kita ingin menyoroti lebih khusus Cina, tapi saya tambahkan dengan data yang utang pemerintah. Jadi kepada negara Cina ada utang swasta, ada utang pemerintah. Ini perbandingannya. Kalau dilihat gambar ini tanpa melihat angka, yang orange itu menunjukkan utang luar negeri swasta Indonesia ke Cina. Swasta tadi termasuk BUMN.
Nah, yang biru itu utang pemerintah. Jadi sebenarnya utang pemerintah kepada Cina itu ya landai ya, bahkan turun beberapa tahun terakhir ini. Tapi yang orange terus naik. Nah, yang garis hitam itu totalnya. Ini untuk kita bisa membayangkan ya. Jadi yang 22 miliar tadi swasta, yang 1,4 miliarnya pemerintah. Jadi totalnya kita punya utang kurang lebih 23 miliar ya kepada Cina, utang luar negeri. Kalau swastanya saja 22 itu 21,92 miliar. Ini gambarnya, dan kita bisa melihat juga tahun-tahun kapan dia naik kan, melesatnya itu. Memang khusus ke Cina ini ya di era Pak Jokowi melompatnya ya. Tadi kalau utang luar negeri keseluruhan sebenarnya di SBY juga meningkat swasta. Karena ada beberapa investasi yang dari Jepang, dari apa yang kemudian juga ada utangnya ke sana. Tetapi khusus Cina itu peningkatan yang pesat memang mulai di era Presiden Jokowi. Dan bertahan sampai sekarang bahkan terus melesat ya. Utang luar negeri kepada Cina. Itu yang pernah ribut hidden debts, utang tersembunyi. Dulu ada laporan Age Global tentang bisnis Cina memberi utang kepada banyak negara, tetapi tidak memberi kepada pemerintahnya, kepada swastanya atau kepada proyeknya, tapi proyek dan swasta tersebut terkait pemerintah. Ada jaminan kah, jaminan langsung, jaminan tidak langsung, disebut hidden debts, ya, utang tersembunyi. Kelihatannya kita bisa dikatakan WOS itu dalam definisi studi itu ya hidden debts, karena sebagian utang WOS yang sebetulnya berutangnya adalah PT KCIC-nya, yang konsorsiumnya itu perusahaan swasta kan, jadinya meskipun BUMN ikut memiliki, dan jangan lupa BUMN tadi masuk sebagai utang swasta, tetapi kan tidak tercatat sebagai utang luar negeri pemerintah. Ini Cina, faktanya begitu. Yang biru ini menunjukkan posisi utang luar negeri BUMN. BUMN ini ada BUMN keuangan, ada BUMN non-keuangan. Yang keuangan ada bank, ada yang non-bank ya. Kalau keuangan ini umumnya terkait cash flow ya, jarang terkait dengan modal kerja ya. Tapi kalau yang non-keuangan itu memang modal kerja maupun modal investasi. Kebutuhan berutangnya untuk kredit investasi dan modal kerja. Tapi kalau lembaga keuangan umumnya bisa dikatakan cash flow, betul modal kerja tapi lebih jangka pendek atau menengah. Nah, maka kalau kita lihat gambar tanpa membedakan BUMN-nya, total utang BUMN di tahun 2025 November sebesar 40,25 miliar dolar. Itu relatif turun dari 2020 sampai sekarang tuh turun, tuh biru menunjukkan nominalnya. Puncaknya di 2020 mencapai 57,1 miliar dolar ya. Naiknya kan juga mulai dari 2011 sudah naik. Jadi saya ulangi sekali lagi, era Pak SBY 3 tahun terakhir sudah naikin utang BUMN ya, luar negeri. Nah, tetapi di 2017-18 ini melonjakkan karena banyak proyek-proyek yang dilakukan oleh BUMN untuk menjalankan penugasan Presiden Jokowi waktu itu. Sekarang pelan-pelan menurun, tapi masih cukup tinggi. Sedangkan yang garis orange itu menunjukkan presentasi atas total swasta. Jadi sekarang utang BUMN itu kurang lebih 21% dari total swasta. 1/5, lebih sedikit. Tapi sempat 27% ya di tahun 2020. Padahal di masa-masa lalu itu sebelum tahun 2011 di bawah 10% ya. 8-9%. Jadi utang luar negeri swasta itu yang salah satu yang banyak adalah utang luar negeri BUMN. Jumlah BUMN berapa, atau bentar swastanya kan lebih banyak sebenarnya secara jumlah perusahaan. Sehingga kita harus melihat ini sebagai salah satu fakta kondisi utang luar negeri kita. Nah, kalau dilihat begitu sih, ya masih ada ya potensi-potensi serius di utang BUMN ini ke depan. Karena kita sudah tahu Garuda sempat default, beberapa BUMN karya itu juga terisu mau default, mungkin dengan beberapa teknik tidak jadi. Dan yang default itu pasti yang biasanya adalah obligasi. Ya, kalau pemerintah namanya SBN. Dan obligasi yang dimaksud tidak jarang adalah dimiliki oleh asing. Jadi dia tercatat sebagai utang luar negeri. Bahkan sebagiannya denominasinya dolar ya. Nah, ini gambaran porsi utang BUMN di swasta itu masih cukup besar. 3 macam bentuk BUMN, ada yang bank, ada lembaga keuangan bukan bank, dan ada yang bukan lembaga keuangan. Bukan lembaga keuangan nih ya BUMN Karya, PLN, Pertamina gitu. Itu namanya BUMN bukan lembaga keuangan. Itu yang banyak. Kalau dilihat komposisinya memang yang banyak yang BUMN bukan lembaga keuangan. Masih 33 miliar dari tadi sekitar 40 miliar. Hanya 7 miliar terbagi 2 dari bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Yang bank yang biru, bisa dikatakanlah yang bank ini bagian dari manajemen cash flow, manajemen portofolio valuta asing di masing-masing bank. Ya, begitu juga kalau yang orange itu ketika dia terkait dengan perusahaan-perusahaan terkait pasar modal, ya artinya perusahaan investasi itu memang jumlah yang pasti selalu ada, kan itu di-manage kan. Jangan bayangkan sebagai utang yang merupakan beban berat, bukan. Tapi kalau yang abu-abu, yang utang bukan lembaga keuangan, itu memang terkait dengan kredit investasi maupun modal kerja, dan membayarnya juga terkait dengan penghasilan BUMN bersangkutan. Nah, salah satu yang jadi masalah adalah banyak BUMN tersebut, hampir bahkan sebagian besarnya, produknya adalah rupiah ya, karena dia menjual di Indonesia. Tetapi utangnya sebagian cukup besarnya, kalau saya tidak salah, kalau BUMN karya ini sekitar 40%-nya, 50 bahkan itu falas ya, separuhnya itu valuta asing, lebih khusus lagi dolar. Jadi data-data agregat begini kadang kurang menggambarkan tekanan yang sebenarnya. Kita nunggu berita kadang, oh gagal bayar ya, $1 juta, $1 juta banyak ya, 1,5 juta gitu. Garuda kemarin kalau ditriliunkan kan sampai 7,5 kalau saya tidak salah. Nah itu makanya biarpun dia utang swasta, utang BUMN, tapi pemerintah ketika dia menyangkut umpamanya kayak Garuda, umpamanya PLN, umpamanya Pertamina, dan bisa saja juga beberapa BUMN karya, kan nggak mungkin tinggal diam, pakai cari skema untuk bantu. Disinilah yang dalam beberapa kajian disebut hidden debts ya. Ya secara resmi B2B, business to business, bahkan KCIC, kereta api Cina itu kan juga business to business, tapi ternyata pemerintah juga mau nggak mau ikut kan ketika dia mengalami persoalan. Nah ini gambarannya. Maka saya tutup uraian soal utang luar negeri swasta ini. Secara umum, nah memang tidak terlampau buruk lah. Tidak kelihatan ancaman gagal bayar. Beda ketika saya mengulas utang pemerintah. Bukan luar negeri pemerintah, utang pemerintah itu masalah kelihatan. Kalau ini sih sepintas oke saja swasta. Nah tetapi tadi jangan lupa si BUMN yang 21% itu saya belum berani memberikan assessment yang tergantung detail-detail perusahaan tersebut kan. Secara keseluruhan baik BUMN maupun yang bukan BUMN itu malah turun secara sisa utang. Nah tapi ini belum tentu juga positif ya, maksudnya positif dari sisi ya berarti utangnya turun. Tapi di sisi lain, jangan-jangan memang sudah susah cari utang ke luar negeri. Nah ini lain lagi ya, tentu harus lihat di detailnya di masing-masing sektor atau di masing-masing bisnis. Informasi yang kurang tersedia itu adalah waktu dari ULN swasta. Kalau di Sulni itu ada, tapi hanya terbagi dua. Jangka pendek sampai dengan setahun, dengan yang jangka panjang lebih dari setahun. Padahal kita yang kalau untuk menganalisis harus sampai 1 tahun, 1 sampai 3 sampai berapa, 10 atau sekurang-kurangnya 5, supaya kita bisa melihat cash flow-nya. Nah, kalau dilihat rata-ratanya utang luar negeri swasta itu juga nggak seperti pemerintah, nggak 30 tahun, 20 tahun, ya 8, 10 tahun, 5 tahun, berarti kan tekanan akan ada di beberapa tahun ke depan, tetap akan ada. Belum bisa juga memutus hanya dari data agregat tadi, kondisinya kelihatannya tidak buruk. Tapi untuk mengatakan baik saya kira juga sulit. Dan jangan lupa resiko itu bisa membesar jika ada external shock. Nah tadi misalnya nilai tukar yang tiba-tiba meledak sementara dia hasilnya rupiah, dia harus bayar utang luar negeri yang valuta asing kan, jadi beban buat perusahaan itu berat kan. Nah dan yang lain lagi adalah crowding out dalam perebutan sumber dana. Apa maksudnya? Nah pemerintah nerbitin SBN, swasta nerbitin obligasi, swasta coba IPO untuk menambah sahamnya misalnya, kalaupun tidak IPO ya, untuk menarik modal, dan dalam hal ini modal asing, ya bersaing dengan SBN. Sudah untung tadi Bank Indonesia agak ngerem nih, tapi kalau nanti Bank Indonesia juga butuh untuk operasi moneter narik, nah disitulah kompleksitas yang tentu assessment seperti yang saya lakukan ini nggak bisa menyimpulkan begitu saja. Saya hanya menyampaikan data-data tadi untuk assessment berikut yang lebih rinci. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat bagi pemirsa.